Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Kak. Siap. Siang, Kak. Nampak. Suara saya terdengar dengan jelas atau tidak ya? Jelas, Pak. Maaf, saya harus mengundur waktu kuliah, teman-teman, karena tadi listriknya padam, kemudian saya harus cari tempat yang baru. Uh, Oke, yang kedua saya minta maaf juga karena minggu lalu saya ada keperluan mendesak, jadi saya lupa untuk beritahu kepada teman-teman bahwa kuliah minggu lalu ditiadakan, dipindah, gitu ya. Nah, untuk itu sebelum kita membahas materi hari ini, saya ingin menanyakan kepada teman-teman terkait dengan kuliah pengganti begitu. Apakah besok Sabtu teman-teman jam 10 gitu atau jam 9 dan 10 antara jam itu sampai 3 jam berikutnya, apakah teman-teman bersedia apabila Minggu Sabtu besok kita ada kelas pengganti begitu? Saya minta saya minta tanggapan teman-teman. Kalau bisa maka nanti saya akan pesankan ke sekretariat. Kalau tidak maka nanti kita atur ulang jadwalnya. Apakah ada yang tidak bisa hari Sabtu besok jam 9 atau jam 10? Mungkin pasti jam. Oh, kenapa Mas Matias? Ada kuliah kah? Oh, oke. Oke, oke. Jadi full full day ya, Mas, Mas. Oke. Ada lagi teman-teman yang tidak bisa Ada hari itu? juga yang nggak bisa, Pak. Sama Pak, hari Sabtu jam 10 juga KKN. Oke. Karena penerjunan KKN tanggal berapa ya? 29 Juni. Oke. Jadi besok baru survei lapangan dulu ya. Oke. 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 Kalau begitu gini aja deh. Apakah sebentar. Mungkin kita lihat kalender dulu ya. Kalau hari berikutnya, Sabtu berikutnya, tanggal 28 kita adakan 1 jam 1,5 jam gitu untuk membahas materi, apakah bisa? Tanggal 28 hari Sabtu berikutnya? Oh, sudah terjadwal ya? Jam berapa ya, Mas? Oke. Oke, jam 11 ya. Ada lagi kalau misalkan Sabtu besok adakah yang berhalangan? Sorry, tanggal 28, apakah ada yang berhalangan? Saya, Pak. Ya, Pak. Ada acara apakah? Sama, Pak. Mau Sampai jam ini berapa? ada survei KKN gitu, Pak. Tanggal 28? Iya, Pak. Tanggal 28. Oke. Oke, berarti Sabtu mungkin tidak bisa ya. Oke. Kalau begitu, nanti gini aja, nanti kita pakai hari biasa. Mungkin kita pakai waktu 1 jam 1,5 jam gitu ya, antara itu. Mungkin mulai jam. Apakah teman-teman ada kuliah jam 4 sore selama semester ini? Hari Rabu ya, Pak? Hari Rabu. Selain itu? Saya ada. Selain itu? Apakah ada yang punya kuliah jam sore, jam 4 sore? Mungkin sampai jam 5 sore, 5:30 sore selesai gitu. Jumat. Oke, ada lagi? Pak. Kamis, oke. Ada lagi? Oke, berarti Rabu Selasa, ke Pak. Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu kita agendakan Senin ya. Senin minggu depan berarti 23. Maka nanti ini saya
reschedule sekalian materinya. Kalau dari tanggapan teman-teman tadi hari Senin tidak ada kuliah sore jam 4, maka nanti saya mengusulkan hari Senin minggu depan tanggal 23 jam 4 sore nanti saya akan minta ke sekretariat untuk membuka Zoom. Nanti kita akan pakai kelas itu Sabtu Senin jam 4 sore. Pembahasannya berarti nanti adalah anggaran ini, anggaran variabel. Nah, tanggal 25 hari Rabu minggu berikutnya itu tidak ada pembahasan materi, tapi nanti kita pakai untuk USIP, teman-teman. Ya, jadi tanggal 25 kita pakai USIP, tanggal 23 kita pakai untuk kuliah pengganti. Begitu? Atau teman-teman mau USIP-nya mau tanggal 23 atau 25? Lebih 25. Oke, sesuai jadwal ya. Jadi tanggal 23 kita bahas tentang anggaran variabel. Tanggal 25 kita akan USIP. Nah, USIP materinya kalau nggak salah kemarin saya lihat di silabus itu adalah dari produksi sampai dengan POP. Nah, sampai dengan hari ini. Oke. Maka minggu ini kita harus selesaikan. Maka nanti semoga nanti kita lihat lagi ya. Tanggal 25 nanti kita akan adakan USIP. Lalu minggu berikutnya seperti biasa. Oke, saya cek tanggal itu. Sebentar. Oke, jadi kalau menurut agenda kalender akademik, tanggal 1 ternyata kita libur. 1 Juni itu ternyata libur, pas hari Rabu. Waduh. Terus nanti lagi nih. Tanggal 1 kita libur, maka berarti kalau memungkinkan 30 saja ya, kita akan kelas pengganti untuk hari Rabu. Apakah teman-teman setuju? Jadi kita kelas penggantinya tanggal 23 sore jam 4 dan 30 sore jam 4. Kalau iya nanti saya akan pesankan 2 sekaligus untuk mengganti hari Rabu tanggal 1. Apakah ada yang berhalangan? Tidak, Pak. Tidak ya. Maka supaya segera bisa saya pesankan, kita sepakati ya bahwa kita kelas penggantinya ada 2 kali, tanggal 23 besok, Senin minggu depan, dan tanggal 30, Senin berikutnya jam 4 sore ya. Nanti kan saya akan pesankan ke sekretariat. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Oke. Apakah hari ini yang presentasi sudah ada? Sudah hadir? Sudah hadir? Yang bahas tentang POP? Sudah, Pak. Hari ini BOP saya akan langsung bahas tentang hitungannya. Maka saya minta tolong teman-teman untuk yang presentasi untuk menampilkan videonya. Terkhusus adalah yang materi tentang alokasi pembebanan biaya overhead dengan metode alokasi langsung dan alokasi bertahap. Apakah boleh di-share? Bisa di-share, teman-teman yang presentasi? Dari materi metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap kalau begitu.
Isi Pak, ini video atau presentasinya? Videonya ini aja. Oke. Teman-teman tidak perlu presentasi lagi. Oke. Cukup Sebentar. ditampilkan videonya. Apakah ada kendala? Kalau ada kendala nanti saya yang coba share. Videonya nge-load terus ya, Pak. Oke, coba ya. Saya buka. Pak Agus, ternyata udah bisa di laptop saya. Saya share screen. Oke, silakan. Oh iya, sebentar ya Pak. Jangan lupa di-share sound juga ya. Baik orang. Silakan. Baik Pak. Akan membahas mengenai perencanaan dan pengendalian biaya
pegawai pabrik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Anastasia Hendarto Putri, NIM 19121. Kemudian ada teman saya, Venantia Dwi, NIM 1909. Langsung ke ini aja Mbak, yang Pada metode alokasi langsung dan di tengah-tengah seperti ini. Seperti itu. 24 juta dapatnya 15 juta. Proses yang kedua 12.200.000 ditambah dengan 17 juta. Seperti itu. Dan jasa Y, proses yang pertamanya 3.200.000 dan proses yang keduanya ada 2.800.000. Agak mundur lagi. Kemudian ada BOP. Mundur lagi. Mungkin sekitar 3 menitan. Mundur. Ini masih di bertahap. Yang dari langsung. Pak. Aksinya ada sebesar 30 juta tadi yang udah kita. Back lagi, Pak. Mundur lagi, Pak. Ini masih bertahap. Maka biaya Departemen Jasa X dengan kegiatan yaitu listrik dengan jumlah BOP sebesar 28 juta dan yang terakhir Departemen Jasa Y dengan kegiatannya. Ini masih bertahap. Oke, mundur dikit lagi. Ini sudah mau langsung. Oke. Langsung. Yaitu PT PQR mengolah produknya melalui 2 departemen produksi yakni Departemen Proses 1 dan Proses 2 dan ditunjang oleh 2 departemen jasa yaitu Departemen Jasa Listrik yang itu sebagai X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin atau Y. Nah, seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi seperti di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada Departemen Produksi yang pertama ada proses 1, proses 2, dan proses ketiga. Nah, di sini departemen untuk proses 1 ini memakan Departemen Jasa X sebesar 30% dan Departemen Jasa Y-nya sebesar 25%. Kemudian untuk Departemen Produksi proses yang kedua itu memakan Departemen Jasa X sebesar 35% dan Departemen Jasa Y sebesar 40%. Kemudian untuk proses yang ketiga, Departemen Jasa X-nya itu sebesar 35% dan Departemen Jasa Y-nya sebesar 35%. Nah, perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Departemen Produksi untuk yang proses 1 itu jumlah BOP-nya sebesar 180 juta, untuk proses kedua ada 200 juta, proses ketiga sebesar 150 juta, jasa X-nya sebesar 30 juta, dan jasa Y sebesar 60 juta. Next. Nah, untuk penyelesaian kasusnya, kita dapat menghitung BOP yang dianggarkan, seperti di bawah ini, yaitu BOP langsung. Nah, untuk proses 1 itu sebesar 176 juta, kemudian untuk BOP langsungnya itu 165.500.000, kemudian untuk proses yang ketiga itu sebesar 168.500.000. Dan untuk jasa X, untuk proses satunya sebesar 9 juta, dan proses yang kedua itu sebesar 10.500.000 dan yang proses ketiga sebesar 10.500.000. Kemudian jasa Y untuk proses yang pertama itu sebesar 15 juta, untuk proses kedua sebesar 24 juta dan proses ketiganya 21 juta. Dan kemudian yang terakhir ada BOP untuk TL-nya, itu untuk proses satunya sebesar 24 juta dan proses keduanya 34.500.000. Dan untuk proses ketiga 31.500.000. Nah, untuk ditotalkan yang proses 1 itu sebesar 200 juta, proses 2 200 juta, dan proses yang ketiga 200 juta. Next. Nah, maka dari itu, untuk alokasi BOP dari masing-masing departemen adalah yang pertama jasa X. Nah, itu BOP Departemen Jasa X yaitu sebanyak 30 juta
untuk seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksi dengan proporsinya masing-masing. Seperti departemen proses 1, itu kan tadi proporsinya 30%. Nah, 30% dikali dengan 30 juta, mendapatkan hasil 9 juta. Kemudian untuk departemen proses yang kedua, itu 35 juta proporsinya, dikali dengan 30 juta, sama dengan 10 juta 500. Kemudian untuk departemen ketiga, itu proporsinya 35 juta, dikali dengan 30 juta, dapatnya 10 juta 500. Nah, jadi di sini totalnya harus sama ya, jadi 30 juta. Kemudian untuk jasa yang Y, nah itu BOP Departemen Jasa Y sebanyak 60 juta seluruhnya dialokasikan ke masing-masing departemen produksinya juga dengan proporsi masing-masing. Seperti departemen proses itu 25% proporsinya dikali dengan 60 juta, dapatnya 15 juta. Kemudian untuk departemen proses yang kedua itu 40%, dikali dengan 60 juta itu dapatnya 24 juta. Kemudian departemen yang proses yang ketiga itu proporsinya 35%, dikali dengan 60 juta, dapatnya 21 juta. Nah, itu totalnya tetap harus sama, itu 60 juta. Kemudian next. Nah, kemudian untuk metode yang kedua yaitu metode alokasi bertahap atau step method. Nah, metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen jasa tidak hanya dinikmati oleh departemen produksinya saja, melainkan digunakan pula oleh departemen jasa lainnya. Nah, sebagai contoh, bagian jasa terdiri dari pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Nah, next. Nah, untuk satu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa apabila terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar. Nah, dalam metode ini biaya overhead pabrik yang timbul masing-masing bagian jasa dinyatakan dalam formula berikut. Nah, di bawah ini adalah metode aljabar, yaitu X sama dengan A1 ditambah B1Y. Kemudian Y sama dengan A2 ditambah B2X. Nah, untuk keterangannya, X di sini adalah jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa Y. Kemudian yang untuk Y, itu adalah jumlah BOP bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. Nah, di sini untuk A1-nya harusnya A kecil, tapi pas ditulis di Word-nya nggak bisa. Jadi untuk A1 ini adalah BOP bagian jasa X sebelum alokasi. Kemudian untuk A2-nya adalah BOP bagian jasa Y sebelum alokasi. Nah, kemudian untuk yang B1-nya juga sama. B1-nya adalah persentase penggunaan jasa bagian jasa Y oleh bagian X. Kemudian untuk B2-nya adalah persentase penggunaan jasa bagian jasa X oleh bagian Y. Next. Nah, berikut ini adalah contoh kasus dari metode alokasi bertahap. Nah, PT Abimanyu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya overhead pabrik untuk kapasitas normal produksi sebesar 50.000 unit selama tahun 2A11 sebesar di bawah ini, yaitu departemen 1, kegiatannya itu untuk setting dengan jumlah BOP sebesar 22.800.000. Kemudian departemen proses yang kedua, yaitu kegiatannya adalah finishing, dengan jumlah BOP-nya adalah sebesar 12.200.000. Kemudian departemen jasa X, dengan kegiatannya itu listrik, dengan jumlah BOP sebesar 28 juta. Dan yang terakhir, departemen jasa Y, dengan kegiatannya adalah pemeliharaan, dengan jumlah BOP sebesar 2 juta. Nah, rencana penggunaan jasa dari departemen jasa adalah jasa bagian yang digunakan oleh bagian produksi atau departemen proses 1 dan proses 2. Nah, juga dipakai oleh bagian jasa sendiri. Nah, dalam hal ini menjadi tukar-menukar jasa antara bagian jasa listrik dan bagian jasa pemeliharaan. Nah, untuk proporsi pemakaian jasanya adalah sebagai berikut. Nah, departemen pemberian jasa untuk yang jasa X itu proses 1-nya itu memakan departemen pemakaian jasa sebesar 30%. Kemudian untuk proses yang keduanya sebesar 50%, dan jasa X-nya tidak ada, dan jasa Y-nya sebesar 20%. Kemudian untuk jasa yang Y, itu departemen pemakaian jasa proses 1-nya sebesar 40%,
proses keduanya sebesar 35%, dan jasa X-nya sebesar 25%. Nah, untuk jasa Y-nya tidak ada. Next. Nah, berdasarkan data yang tadi sudah dijelaskan, yang diminta yaitu yang pertama menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa, dan yang kedua itu menghitung BOP yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Next. Nah, untuk penyelesaian kasusnya, nah dengan menggunakan metode aljabar yang tadi sudah jelaskan, maka biaya tiap bagian jasa dinyatakan dalam persamaan-persamaan berikut, yaitu X sama dengan A1 ditambah B1Y, dan Y sama dengan A2 ditambah B2X. Nah, jadi kita tinggal masukin ke dalam rumusnya. Jadi X sama dengan 28 juta ditambah dengan 25%. YX sama dengan 28 juta ditambah dengan 0,25, yaitu tadi 25%, buka kurung, Y-nya sebesar 2 juta dan ditambah 0,2X. Kemudian Y-nya sama dengan 2 juta ditambah 20% XX sama dengan 28 juta ditambah 500.000 dan ditambah 0,05X. Jadi ini X-nya kita pindahkan ruas, jadi X sama dengan 0,05X sama dengan 28.500. Nah, jadi X-nya kita dapat sebesar 30 juta. Kemudian Y sama dengan 2 juta itu ditambah dengan 0,2 XY sama dengan 2 juta ditambah 0,2 XY-nya ada sebesar 30 juta tadi yang udah kita cari. Habis itu sama dengan, jadi kita hitung jumlahnya adalah sebesar, Y-nya adalah sebesar 8 juta. Next. Nah, dengan demikian, maka jumlah BOP neto untuk masing-masing departemen jasa adalah sebagai berikut. Ini BOP netonya. Untuk keterangannya, untuk bagian listrik atau X-nya, mula-mula itu kan sebesar 28 juta, jadi mendapat tambahan sebesar 2 juta, dan mendapatkan pengurangan sebesar 6 juta. Jadi BOP netonya sebesar 24 juta. Kemudian untuk pemakaian pemeliharaan, bagian pemeliharaan, atau Y-nya itu mula-mula 2 juta, mendapatkan tambahan sebesar 6 juta dan pengurangan sebesar 2 juta, menjadi BOP netonya sebesar 6 juta. Nah, jumlah ini sama, mula-mulanya 30 juta dan BOP netonya sebesar 30 juta. Nah, untuk kedua BOP neto dari bagian jasa listrik dan pemeliharaan ini, kemudian dibebankan kepada masing-masing departemen produksi sesuai proporsinya masing-masing. Nah, BOP yang dianggarkan dan tarif BOP-nya sebagai berikut. Nah, untuk yang BOP langsung, itu untuk proses yang pertama itu ada sebesar 22.800.000 dan untuk proses yang keduanya sebesar 12.200.000. Nah, di berikutnya ada alokasi BOP yang tidak langsung itu untuk jasa X dan jasa Y. Nah, yang untuk jasa X itu proses yang pertamanya ada sebesar 9 juta dan proses keduanya sebesar 15 juta, dan jasa Y proses yang pertamanya 3.200.000 dan proses yang keduanya ada 2.800.000. Kemudian ada BOP tidak langsungnya, jadi ditambah semuanya 9 juta, ditambah dengan 3.200.000. Jadi untuk proses yang pertama, itu BOP tidak langsungnya sebesar 12.200.000, dan yang untuk proses yang kedua itu sebesar 7.800.000. Jadi totalnya 22.800.000 ditambah dengan 12.200 untuk proses 1, itu dapatnya 35 juta. Dan yang untuk proses yang kedua, 12.200.000 ditambah dengan 17.800.000 dapatnya 30 juta. Nah, untuk total produksi per unitnya adalah untuk proses 1 ada 50.000 dan proses yang kedua 50.000. Dan untuk tarif masing-masing, yang proses 1 ada 700 dan proses yang kedua ada 600. Next. Stop aja, Pak. Stop dulu. Oke. Terima kasih. Boleh di stop share dulu. Share sekali di stop dulu. Oke, mungkin ada beberapa revisi yang harus saya sampaikan ke teman-teman kelompok. Yang pertama itu, apakah bisa ditampilkan PPT-nya? Saya lihat PPT ternyata di Google Doc. Di bagian metode alokasi langsungnya.
kalau bisa dengan mohon di-share. Saya akan langsung revisinya aja. Nanti sebelum saya bahas yang lain. Di slide kalau nggak salah di 15, sorry. Iya, di 14-15. Slide ke-14 dan 15. Oh ya, sebentar ya Pak, saya bukakan dulu. Oke, ini Ya, kan yang ini slide 14 ya. Kalau teman-teman cermati, terutama bagi teman-teman presentasi maupun yang lain. Jadi ini kan sesuai buku ya. Jadi kasus di buku itu di tabel di bawahnya, tabel yang kedua itu kan dia bilang bahwa perkiraan besarnya BOP untuk masing-masing departemen. Nah, sebenarnya bisa dikatakan bahwa tabel kedua itu isinya adalah BOP untuk masing-masing departemen. Jasa 3 dan jasa X dan jasa Y. Nah, coba next Mbak ke yang 15. Nah, yang di sini, teman-teman ikutin buku dan di buku itu salah. Kenapa kok bisa bilang salah? Karena teman-teman bisa lihat di bagian BOP langsungnya. Di BOP langsung itu kan yang teman-teman tuliskan itu kan 176 juta, 165 juta 500.000 dan seterusnya ya. Nah, itu seharusnya teman-teman ambil dari data sebelumnya. Jadi BOP langsung itu coba di back, Mbak. Nah, yang itu, yang di tabel 2, proses 1, proses 2, proses 3. Ya, gitu. Yang di lingkari mouse. Jadi seharusnya nanti angkanya tidak lagi 179 juta, tapi 180 juta, 200 juta, dan 150 juta. Begitu ya, Mbak ya. Maka nanti konsekuensinya coba di next, di next tadi. Konsekuensinya maka penghitungannya jadi berbeda. Penghitungan totalnya juga berbeda. Oke, yang berikutnya di slide berapa ini? Di 21 kalau nggak salah. Iya, di 21. Oke, di 21. Nah, ini yang agak menggelitik. Mungkin teman-teman lihat di buku juga, dan kemarin ketika saya pertama kali membuka buku ini dan membaca kasus ini, saya juga bingung sebenarnya. Tapi kemudian ternyata coba jangan di slide Mbak, supaya nanti gampang bisa langsung diedit. Aja supaya bisa diedit. Di zoom aja. Minta tolong di zoom aja supaya bisa edit. Oke, kelihatan. Nah, persamaannya yang pertama itu kan ada X sama dengan A1 plus B1. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian yang itu kan ada X sama dengan 28 juta ditambah 25% YX sama dengan saya harusnya bukan YX ya, itu harusnya Y dan X tadi. Y dan X itu dipisah. Jadi seharusnya Y spasi X. Bisa diedit ya, kira-kira. Biar lebih gampang dilihat. saya tulis baru aja gimana Pak? Oke. Hanya, jadi ya kan ada YX, sebenarnya Y dan X-nya itu bukan dibaca langsung, tapi itu terpisah. Gitu. Atau enggak diantar aja, biar lebih gampang. Sebenarnya posisi X 28 juta plus 0,25 kurang 2 juta itu di bawahnya yang Y seharusnya.
Ini nggak bisa diedit di ininya, soalnya ini foto, Pak, ini. Oh, file aslinya di mana? Di tempat Rian, Pak. Eh, bisa diedit nggak file aslinya? Sebentar, Pak. Kalau bisa diedit aja. Supaya nanti gampang, teman-teman gampang juga memahami apa yang saya maksud. Supaya kelihatan alur ceritanya. Gitu. Ini kalau teman-teman nggak hati-hati, teman-teman nanti salah untuk membaca datanya, membaca alur prosesnya. Atau saya aja Pak yang share screen Pak. Boleh, silakan. Nggak apa-apa. Saya kemarin udah revisi tapi saya nggak revisi PPT-nya Pak. Oh, oke. Bentar ya Pak. Nah, yang di bagian persamaan. Yang ini harusnya Bukan yang bawahnya. Bukan yang masuk ke bertahap, masuk yang bertahap, tapi yang di bawah, yang setelah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Coba minta tolong di zoom, Mas. Lagi di sini. Oke. Nah, ini yang saya maksud. Itu kan kalau di buku itu kan nyambung gitu ya, X sama dengan 28 juta plus 25% YX. Nah, YX itu tidak apa namanya, tidak informatif. Seharusnya persamaan itu berhenti di X sama dengan 28 juta plus 25%. Nah, X ke belakang itu di-cut aja. Di-cut, dimasukkan ke... Oke. Di-cut, dimasukkan ke... Di-enter aja tadi. Sorry. Kayak tadi, persis kayak tadi. Itu di-enter aja. Jadi yang mulai... Kan ada YX itu. Nah, X-nya setelah Y itu di-enter aja. Oke. Di-enter lagi. Oke. Sekarang di atasnya yang sekarang kosong itu diisi dengan persamaan yang di bawahnya, yaitu adalah Y sama dengan 2 juta plus 0,2 X. atau 20% X kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, sekarang baru bunyi sekarang. Nah, sekarang kalau dari ini kan jadi bunyinya persamaannya ada 2, X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, kemudian yang 4 baris di bawahnya ini, X sama dengan 28 juta plus 0,25 kurung ini, itu adalah penyelesaian persamaan dengan metode substitusi. Ya.
Lalu yang di bawahnya lagi itu adalah, itu juga substitusi. Oke, nanti berarti minta tolong yang file yang di PPT direvisi seperti ini ya, Mas. Supaya nanti bunyinya jadi jelas. Oke, minta tolong jangan di stop dulu. Kalau saya mau kasih tips ke teman-teman ketika membuat persamaan ini. Jadi sebenarnya materi ini itu sebenarnya sudah ada mendapatkan di semester 3 itu di mata kuliah akuntansi biaya itu di bagian BOB juga di subbab yang departementalisasi. Nah, waktu itu, kalau saya sudah lama tidak ngajar akuntansi biaya, tapi kalau pendek yang seingat saya itu ada 3 metode langsung, metode bertahap, dan metode aljabar atau metode simultan. Nah, yang disampaikan di sini ada 2, metode langsung dan metode bertahap kalau di buku itu. Tapi sebenarnya yang benar adalah metode simultan atau metode aljabar. Yang teman-teman bikin yang ini, yang pakai persamaan ini adalah metode aljabar. Metode aljabar itu langkah pertamanya adalah teman-teman harus membuat persamaan Y sama dengan dan X sama dengan. X dan Y itu mewakili departemen jasa X, Y itu mewakili departemen jasa Y. Nah, kalau di sini itu kan ada A1 plus B1, A2 plus B2 gitu ya. Nah, itu kan harus ngapalin ya. Saya punya cara yang lebih mudah. Tolong di scroll ke atas, Mas. Tolong di scroll ke atas yang bagian tabel sebelum ini. Halo Mas Rian, masih ada di situ? Masih, Pak. Minta tolong di scroll ke atas, Mas, yang bagian tabel. Oke, terlalu panjang. Nah, gini. Oke, ini. Nah, jadi pertama kita fokus di bagian tabel kedua ya. Tabel kedua itu di situ ada departemen pemberi jasa dan departemen pemakai jasa. Nah, teman-teman fokus pada kolom yang departemen pemakai jasa. Di departemen pemakai jasa itu ada 4 departemen. Proses 1, proses 2, jasa X dan jasa Y. Nah, sekarang saya mau bagikan tipsnya. Bagaimana membuat persamaannya tanpa melihat A1, B1, atau A2, B2. Sekarang kita lihat, kita fokus masih di bagian departemen pemakai jasa. Kita fokus di kolom jasa X. Kolom jasa X ya. Nah, di jasa X itu jasa X itu dia mendapatkan tambahan 25% dari Y. Ya. Jadi, X itu mendapatkan tambahan 25% dari Y. Maka menjadi, nah, X itu kan ada BOP-nya di atas itu. X itu kan BOP-nya ada di atas tuh. X listrik 28 juta gitu kan. Nah, berarti persamaannya tinggal X sama dengan 28 juta ditambah 0,25 dari Y. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngapalin A1, B1, A2, B2. Sama juga yang Y. Yang Y kita fokus di bagian pemakai jasa. Yang Y itu kan dia mendapatkan 20% dari X. Nah, maka persamaannya menjadi Y kan punya BOP-nya kan 2 juta. Maka berarti Y sama dengan 20 juta plus 0,2 dari X. Berarti 0,2X. Itu ya. Semoga membantu. Ada yang mau teman-teman tanyakan? Jadi ini supaya teman-teman tidak repot-repot untuk menghafalkan, jadi saya bagikan tips gimana supaya cepat ini bikin persamaannya. Karena persamaan yang teman-teman buat itu sangat krusial.
Kalau teman-teman salah di persamaan ini, maka hasil teman-teman juga salah semua. Maka persamaannya harus betul. Nah, setelah persamaannya betul, maka teman-teman tinggal lakukan dengan cara substitusi tadi. Oke, sampai dengan substitusi, tolong dinaikkan, Mas. Bukan kebaliknya, diturunkan. Oke, naik. Sampai di sini, di bagian penyelesaian untuk mencari X dan Y ini, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Kalau iya, nanti saya jelaskan. Kalau enggak, berarti saya akan lanjutkan ke pembahasan. Silakan, Mas. Oke. 0,2 X itu kan 20%, kan? 20% itu kan 0,2. 25% itu kan 0,25. Kan 20% itu kan 20 per 100 sebenarnya. Ya kan? 20 per 100 itu kan kalau dibuat desimal kan menjadi 0,2. 25% kalau dijabarkan itu kan dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk matematisnya kan menjadi 25 per 100. Maka kalau itu dibuat desimal menjadi 0,25. Itu, Mas Matias. Bisa dipahami? Mm-mm. 2 juta plus 20% X. Kan Y-nya itu, Y-nya di atas itu. Y kan sama dengan, jadi yang mewakili Y itu sekarang 2 juta plus 20% X. Jadi Y-nya bukan 2 juta aja, tapi Y itu sama dengan 2 juta plus 20% X, atau 0,2 X. Ya, kan ini kan sebenarnya penghitungan itu kan sebenarnya dari dua persamaan itu, kita mau cari X-nya itu berapa, Y-nya berapa. Jadi ini sudah terlepas dari angka yang di awal tadi. Jadi penghitungan ini itu penghitungan untuk menyelesaikan dua persamaan ini. Kita mau cari X-nya berapa, Y-nya berapa dari persamaan yang kita. Jadi kalau misalkan di sini 28 juta plus 0,25 Y, Y-nya diganti 2, Y-nya diganti yang ini di bawahnya, 2 juta plus 0,2 X. Jadi sepaket gitu. Jadi ini sudah terlepas dari yang tadi tabel di atas. Gitu. Semoga dipahami. Ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi? Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya mau minta tolong ke Mas Ian untuk di-scroll ke bawah. Oke, di bagian di open itu, terus dikit lagi. Turun dikit lagi. Terlalu ke bawah. Coba naik dikit. Oke, di sini aja. Nah, di buku yang teman-teman acu itu kan ada BOP Neto ya, ada BOP Neto, kemudian ada teman mencari alokasi BOP tidak langsung di bawahnya. Nah, saya punya cara yang lebih cepat, tidak harus melalui yang BOP Neto. Kalau saya boleh minta tolong, Mas aja ya, tolong buka file Excel. Dasar file Excel-nya ada di sini, Mas. Coba dinaikin dulu, Mas. Di scroll ke atas. Terus yang bagian tabel yang 50%, 30%. Ya ini. Oke. Minta tolong dibuatkan Excel dengan yang dibuat adalah ini, kolom yang tabel yang departemen memberi jasa sampai yang satu tabel ini. Ini dipindah ke Excel. Saya akan coba jelaskan dapat Excel. Oke, minta tolong Mas ya. Saya tunggu.
Kalau sudah minta tolong diperbesar di skema itu. Mana, Pak? Minta tolong diperbesar. Oke, lagi. Sekali lagi. Oke, cukup. Oke, lalu yang angka dari jasa X dan Y yang 50% itu semuanya di blok, diturunkan ke satu baris. Dari jasa X sampai atasnya, dua baris itu. Jadi dua baris, jasa X dan jasa Y, semuanya. Di sini dari ya? situ. Itu sini ya? enggak, dua-duanya, dua baris. Jasa X dan jasa Y-nya. Diturunkan satu kolom aja, satu baris saja. Dinaikin satu baris lagi, Mas. Jasa X-nya. Yang jasa X dinaikkan satu baris. Jasa X-nya mungkin satu baris. Bentar. Dipindah aja, digeser aja. Digeser aja. Nah, oke. Sekarang minta tolong dituliskan. Kan tadi ada BOP langsung tadi ya. Ada proses 1, proses 2, jasa X dan jasa Y. Itu kan ada angka-angkanya tadi, ada BOP-nya. Nah, itu tolong dituliskan, diketikkan di atas 30%, 50%, dan seterusnya. Mengikuti dari BOP-nya. Jadi kalau BOP proses 1 ya dimasukkan ke kolomnya proses 1. BOP proses 2 dimasukkan ke kolomnya proses 2. Angkanya. Berarti jadi BOP langsung di sini. Nggak perlu pakai titik, langsung aja. Nanti dia. Yang X dan Y juga. Di sini di bawah. Iya itu Sini ya. Bukan yang sederet dengan itu. Sederet dengannya tadi. Itu kan ada jasa X dan jasa Y itu, sederet itu. Nah, itu juga diisikan yang sama angkanya. Kemudian X-nya tadi kan 28 juta, Y-nya 2 juta kalau nggak salah. Bukan di bawah tapi di atasnya tadi. Sederet dengan 12 juta 200, sederet dengan 22 juta 800. Masih pada baris yang sama. Tapi di kolom yang jasa X dan jasa Y. Yang jasa X dan jasa Y. Nah, ini maksudnya di sini. Ya, ini di sini. Bukan. Diandu aja. Nah, yang jasa X itu kan masih kosong tuh. Sebelahnya 12.200. Nah, itu minta tolong diisi angka yang 28 juta. Oh ya, 28 juta. Yang mula. Yang mula-mula. Itu 2 juta. Oke. Oke. Nah, sekarang ini posisi awalnya gini ya. Ini posisi awal. Sekarang kita pakai data yang tadi kan kita sudah menghitung ini ya, persamaan kali ya. Menyelesaikan persamaan, ketemulah X-nya sampai dengan 30 juta, Y-nya berapa?
8 juta Pak. 8 juta. Nah, sekarang yang X dulu. Ya, X. Nah, di bawah di antara jasa X dan jasa Y di antara baris jasa X dan jasa Y itu kan kosong, Pak. Nah, yang di bagian di kolom jasa X itu di minus 30 juta. Ditulis saja minus 30 juta. $30 juta. Nah, sekarang 30 juta itu Mas Rian alokasikan ke semua departemen. Maksudnya adalah, jadi yang proses 1, dia akan menerima 30% dari 30 juta. Jadi yang proses 1 kan 30 juta dikalikan dengan 30%. Nah, tapi karena ini hati-hati, ini minus ya, maka ini yang D5 itu dikasih minus. Di depan D5 dikasih minus. Supaya jadinya positif. Di depan D5-nya dikasih minus. Oke. Nah, berikut juga dengan yang proses 1 dan jasa Y. Begitu juga yang jasa Y. Ini berarti tadi dapatnya kan minus 8 juta. Berarti di sini minusnya 8 juta ya Pak? Belum. Oh, Ini belum. masih di Berarti X yang dulu. Jadi itu masih minus 30 juta. Jadi minus D5 dikalikan dengan 20%. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang di bawah baris yang Y. Nah, di situ itu baru minus 8 juta. Sama, caranya sama sekarang yang proses 1, proses 2, dan jasa X sama dengan yang tadi. Nah. Jadi minus 8 juta dikalikan 25% dan seterusnya. Nah, sekarang langkah terakhir, kalau teman-teman menggunakan cara ini, maka untuk ngecek teman-teman benar atau tidak, itu adalah caranya adalah teman-teman jumlah di kolom jasa X dan jasa Y. Itu berarti 28 juta ditambah minus 30 juta ditambah 2 juta. Itu kalau hasilnya 0, maka teman-teman benar. Jadi yang jasa X dan jasa Y ini ketika dijumlah totalnya benar, totalnya 0 maka benar. Coba Mas minta tolong dijumlah antara yang D3 tambah D5 dan D7. Kalau hasilnya 0, maka dia benar. Sama juga dengan yang jasa Y. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa cross-check dengan yang buku teman-teman. Coba minta tolong di blok ini, Mas. Yang B5, C5, dan B7 dan kasih warna. Teman-teman ngecek di buku, di bagian alokasi tarif tadi, itu kan ada BOP langsung, alokasi BOP tidak langsung. Nah, angka ini itu sebenarnya dari situ tadi. Angka 9 juta, 15 juta itu sama dengan yang kita kerjakan. Tapi ini teman-teman tidak perlu mencari BOP itu. Jadi langsung aja dari situ. Oke, ada pertanyaan?
Silakan Vina. Oh, Pak, kalau misalnya memang pakai kolom kayak gini, berarti data BOP netonya nggak perlu dihitung lagi ya, Pak? Nggak perlu. Sebenarnya BOP neto itu sebenarnya bisa dilihat dari, tolong Mas ini Mas Dian digeser ke kanan. Kalau nanti ada yang tanya ini berapa BOP netonya misalkan ya, tolong digeser ke kanan. Kalau nah itu kan ada, kita fokus ke jasa X dan jasa Y ya. Di sebelah 15 juta itu kan ada 30 juta dan 6 juta. Itu tinggal dikurangkan aja. Kan berarti sebenarnya BOP netonya untuk jasa X-nya adalah 24 juta, yang jasa Y itu adalah 6 juta. Gitu Vina. Tapi kalau sebenarnya kalau dari kita sebenarnya fokusnya adalah bukan ke BOP netonya ya sebenarnya. Kita kan fokusnya penghitungannya sebenarnya bukan ke BOP netonya tapi ke sininya. Yang alokasi 9 juta, 15 juta, 200 dan 400. Tapi kalau ada yang misalkan menanyakan gitu, berapa BOP netonya ya kita bisa tinggal ambil dari sini aja. Berarti kan yang jasa X itu BOP netonya 30 juta ini dikurangi 6 juta, berarti tinggal 24 juta. Nah yang jasa Y itu kan berarti 8 juta dikurangi dengan 2 juta, maka tinggal 6 juta. Begitu Vina. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi secara ini sebenarnya lebih, menurut saya lebih cepat dan lebih efisien karena tidak lagi harus mencari BOP itu dan segala macamnya. Jadi langsung aja dikalikan ya. Nggak perlu lagi, artinya lebih, menurut saya lebih mudah daripada yang dijelaskan di buku. Gitu. Step-stepnya lebih mudah. Tapi ini preferensi teman-teman, saya hanya memberikan alternatif penghitungan yang menurut saya, bagi saya pribadi, saya lebih mudah menggunakan cara ini daripada cara yang di buku. Tapi untuk kalau teman-teman lebih paham yang di buku ya juga tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara menghitung. Apakah ada pertanyaan? Oke. Anggaran BOP sampai di situ. Nanti ada tarif BOP juga sudah teman-teman sudah dapat di ini ya, akuntansi biaya. Lalu sebenarnya BOP itu sampai pada laba rugi. Tapi nanti kita laba ruginya kita masuk ke ini aja, ke apa namanya, anggaran variabel. Vina masih mau bertanya? Pak, saya mau nanya bagian ini, Pak, yang tadi menghitung BOP yang dianggarkan itu kan ada proses 1, proses 2, sama proses 3, Pak, yang awal. Itu kan ada BOP langsung. Ya, itu kan ada BOP langsung. Kalau misalnya dari perkiraan besarnya BOP itu, proses yang pertama 180 juta, proses kedua 200 juta, proses ketiga 150 juta. Itu udah termasuk BOP tidak langsung ya, Pak? Atau dipisah? Tak cek dulu. Oke. Yang ini ya, yang metode langsung tadi ya? Iya, Pak. 180 juta, 200 juta, dan 550 juta. Oke, itu BOP langsungnya. BOP langsung untuk masing-masing departemen. Proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, BOP tidak langsung itu kan dapatnya dari jasa X dan jasa Y. Jadi dikatakan BOP langsung itu ketika BOP-nya itu muncul atau dia untuk satu departemen tertentu. Tapi ketika jasa Y dan departemen jasa itu kan dia memberikan jasanya kepada departemen produksi. Nah, dikatakan tidak langsung. Jadi BOP dari departemen jasa itu harus dialokasikan ke departemen produksi. Nah, ketika dia mendapatkan alokasi dari departemen jasa, maka BOP-nya itu menjadi BOP tidak langsung. Kalau gini ya, mungkin Mas minta tolong Mas Yan untuk share screen yang tadi Mas, yang BOP, yang metode alokasi langsung, lebih jelas. Yang di bagian yang Word tadi, yang MS Word tadi, yang tabel penghitungan
kasus menghitung. Nah ini dia. Bisa minta tolong dibesarkan. Oke, yang sebenarnya yang di kolom, di tabel bawah itu kan kita fokus di ini ya, kita fokus di baris jasa X gitu ya. Itu kan proses 1 9 juta, proses 2 10.500.000, proses 3 10.500.000. Itu maksudnya adalah proses 1 dia menerima alokasi BOP 9 juta dari jasa X. Proses 2 dia mendapatkan alokasi BOP 10,5 juta dari jasa X. Jadi yang 9 juta, 10,5 juta itu merupakan BOP tidak langsung. Dapatnya dari yang didapat dari jasa X. Begitu juga yang jasa Y. Jasa Y itu kan ada 15 juta, 24 juta, 21 juta ya. Nah, itu juga merupakan BOP tidak langsung. Yang dikatakan dengan BOP langsung itu adalah BOP yang muncul atau BOP yang dianggarkan untuk departemen. Nah, karena di atas itu informasinya adalah, dinaikkan dikit kolom yang di atasnya. Yang tabel di atasnya. Bukan. Tabel di oke. Nah, di atas itu kan ada informasi bahwa BOP untuk masing-masing departemen. Bukan. Nah, itu kan ada di proses 1 180 juta, proses 2 200 juta, proses 3 150 juta. Nah, itu adalah merupakan BOP langsung. BOP tidak langsung itu pasti dapatnya dari departemen jasa. Nah, tinggal kita lihat departemen jasa itu, masing-masing departemen jasa itu memberikan alokasinya kemana. Nah, untuk lihat alokasinya kemana, itu dilihat dari tabel di atasnya lagi, Mas, yang presentase. Yang di atas lagi, Mas, tolong, Mas. Diturunkan dikit. Nah, oke dia. Nah, di sini. Untuk cari tahu BOP tidak langsung dari departemen jasa itu ngalirnya kemana aja, atau dia dialokasikan kemana saja, itu dapatnya dari sini, dari persentase masing-masing departemen jasa kemana saja. Bisa jadi nih, dalam kasus tertentu bisa jadi departemen jasa itu hanya memberikan jasa ke proses 2 dan proses 3 saja. Proses 1 mungkin enggak. Itu bisa jadi. Tapi kalau dalam kasus ini, semua departemen produksi dia mendapatkan alokasi dari departemen jasa. Begitu, Vina. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Semoga paham ya apa yang saya jelaskan. Semoga juga mencerahkan. Yang metode tadi yang saya terserah teman-teman mau favor yang mana. Tapi yang tadi saya hanya memberikan gambaran alternatif gitu ya, cara penghitungan yang lain. Nah, nanti saya minta tolong ke Mas Rian dan kelompok. Yang pertama adalah revisinya, nanti tolong diupload ke LMS lagi. PPT-nya aja. Dan yang kedua adalah tolong diupload juga yang tadi file Excel yang kita jelaskan di kelas, yang kita bahas di kelas. Nah, itu tolong juga di-upload di LMS. Supaya teman-teman lain nanti juga bisa melihat Excel. Begitu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, maka cukup untuk hari ini, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Senin ya, jam 4. Jangan lupa minggu depan Rabunya adalah USIP, jadi nanti mau dipersiapkan. Kelompok yang presentasi juga mau dipersiapkan. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.